Ketut Permata Juliastri. Swastiastu. Baik. Sehat. Putri Indonesia. Indonesia. Itu basicnya setelah menjadi seorang pemain biola handal tuh tiba-tiba jadi Sekarang. itu gimana? Awalnya gimana? Ada pengaruh mama? Meme telepon marah-marah. Manggilnya Meme dia. Meme. Sama bapak manggilnya Bapak ya? Bapak. Oke. Meme telepon di Jan ya ta, peteng. Oh. Mana ta udah Oh. malam. Terus bilang audisi Audisi apa sampai jam segini nggak masuk akal katanya. Kamu ngapain kalau di Sanur ya? Hobimu ngapain? Hobinya ke pantai dari Ke pantai kecil juga? sampai sekarang masih, makanya kulitnya kayak gini. Ini kulit Pantai. idola para pria ya? Serius, Tata paling beda. Kenapa cowok tuh sekarang udah bosan lihat cewek yang terlalu putih, bahkan orang memutihkan kulit dengan pemutih. Tata kenapa nggak? Kenapa membiarkan kulit sawo matangnya? And then you speak English well. Itu yang bikin orang kaget ya. Kok bisa? Saya juga Bali om. Nah, tapi sini ketemu bule. Tapi masa Tata nggak bisa? kuliahnya di mana? Kuliahnya di Bali. Di Institut Desain dan Bisnis Bali. Bapak itu ya. Iya. Bapak cuek tapi perhatian ya. Cuek, Dari tapi- tadi pagi loh dia hampir 100 kali ngechat. Yuna engken, beteke, bla 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 bla. Oh, berarti perhatian banget nih Blitet nih. Perhatian banget, cuman cuek kok depan anaknya nggak nunjukin. Cowok emang kayak gitu. Seorang bapak emang kayak gitu. Coba nanti pas tambah dewasa, kamu ada cowok misalnya terus diajak keluar pasti nungguin jam udah mulai bla bla bla. Kasih sayang bapak tuh kelihatan saat anaknya menikah. Oh gitu ya Jangan om? ngeleng musik sih kan. Oh gitu. Sekarang sebelum Putri Indonesia, Tata bisa menyuarakan nih di Bali sedang ada apa. Kendala terbesar di Bali itu apa? Apa? Langkah-langkah. Apa kendala? Tourism om. Selain sampah itu tourism. Karena Begitu tetap pulang ke Bali, ya, ada welcoming nggak dari pemerintah Bali? nah, Biasanya gitu kan cowokmu bangga dong punya kamu. waduh, belum punya pacar om. Serius tak? Serius. Itu ngerasa nggak sih kalau cewek Bali ataupun Indonesia siapapun, kalau ceweknya lebih smart, katanya lebih susah jadi cowok ya? Kamu smart banget soalnya. Hati-hati tak? Astukara, om. Berarti kan Ada astukaranya yang mana nih? Hah? Sekarang ngomongin masalah budaya. Kemarin kan setiap pakaian yang kostum yang Tata pakai itu kan itu loh mencirikan Une Bali. Itu kostum yang berat, naga ya itu ya. Ini siapa desainernya? dari Pancar Langit. Oh, tapi sebagai seorang wanita Bali, lebih berat nggak sih sama wanita-wanita yang lainnya secara ada odalan, harus bisa mau Banten, ngayin Banjar, dan lain sebagainya. Halo Om Swastiastu, Sampun Nabigator Semeton Titiang Sarang Sami, Kecunduk Malih Sarang Tiang Jun Bintang dalam acara Ngopling Ngobrol Keliling. Nah, tamu kita pada hari ini super spesial. Dulu sebelum dikenal oleh banyak orang di Indonesia dan di dunia pastinya, beliau masih amat sangat muda, amat kecil. Setahu saya sih dulunya musisi, main biola. Terus tiba-tiba kok Adi Caro Aden Ragoni di Sanur nih nah. Dan ternyata benar. Ntar kita akan kulik semua tentang dia, bagaimana bisa mencapai prestasi sejauh ini yang udah sangat dikenal banyak orang. Dan tentunya teman-teman di Bali banyak berharap pas grand final kemarin dia menjadi jawaranya. Nah, apa saja hal-hal lucu, hal-hal aneh, hal-hal yang bisa membuat termotivasi menjadi seperti sekarang, ntar akan kita kupas habis di Ngopling Ngobrol Keliling bersama Aris Mikro. Ngopling? Om Swastiastu, Om Obi, Pade Arjana, dulu Dokter Okla Negara, Ari Kencana, Wayan Sosteki, Eka Acara, Baji Kuning, Ceria, tayangan yang Mani baru, Tenaya, canda tawa yang lucu, yang bikin semua ngobrolnya tambah gokil. Ini baru ngobrol keliling, ngopling ngobrol keliling, asik dan bermutu. Di dalam mobil, di luar mobil, yang penting asik. Ngopling ngobrol keliling,
Anda menjawab di rumah Ibu Oka Keke Adiba Ngopling Ngobrol Keliling. Ayo, pertanyaan selanjutnya. Oh my love. Tanpa banyak basa-basi langsung saja kita sambut. Ini dia Ketut Permata Juliastri. Swastiastu. Apa kabar? Sehat? Sehat. Aku dipanggil Om ya. Baik, Bli. Gimana dari kecil udah manggilnya Om? Iya ya, dulu kecil banget ya. Tapi dari waktu itu ketemu terakhir tuh di Sanur Village Festival. Di rumah Om terakhir. Acara apa? Nggak ada acara. Kalau nggak salah waktu itu Om lagi latihan, apalagi ngelatih, apalagi apa gitu. Ngelatih ya? Mungkin. Ngelatih papa bela diri. Waduh. Karena Tata punya itu juga ya, gak rasa bar untuk rider, anak-anak motor. Rider. Benar ya? Nggak main motor, Nggak dikasih. tapi bisa naik motor. Naik motor bisa, Tadi naik motor gede nggak bisa. Tata ini itu papanya teman baik saya di Sanur. Tata apa kabar, sehat? Baik Om. Kenapa tiba-tiba kok ikut Miss apa? Putri Indonesia. Indonesia. Itu basicnya setelah menjadi seorang pemain biola handal tuh tiba-tiba jadi Sekarang. itu gimana? Awalnya gimana? Ada pengaruh mama? Pengaruh mama enggak. Mama tahu itu setelah Tata daftar. Jadi nggak izin dulu. Tata nggak bilang ke orang tua daftar. Nggak bilang ke orang tua. Soalnya nggak kepikiran bakal masuk, nggak kepikiran bakal jauh. Jadi waktu itu kebetulan waktu di Bali audisinya sampai malam Om, sampai hampir jam 12 malam. Di Living World dan Pasar. Taunya dari agensi, dorongan agensi gitu. Dulu ikut sempat gitu ya? Iya, sempat masuk agensi modeling soalnya sebelum Putri Indonesia aktifnya di industri modeling kan. Gitu. Terus sama agensi bilang ini kesempatan bagus, dicoba aja. Tapi yakin dapat? Belum. Enggak. Berapa orang pesaing dari Bali? Wah, banyak Om. Kalau nggak salah 19 atau 20 ya, atau Itu orang modeling semua ya? Iya, rata-rata di industri modeling, tapi nggak semua. Banyak yang alumnus Jagek Bagus, putra-putri kampus, kayak gitu. Bali. Banyak yang kayak gitu. Terus Berat ya? Wah, lumayan Om. Setiap kompetisi pasti berat. Yang lain kan juga udah preparasi, udah kompeten sendiri, punya amunisinya sendiri. Terus? Pasti berat. Terus yang terjadi di awal gimana? Meme telepon marah-marah. Manggilnya Meme dia. Meme. Sama bapak manggilnya Bapak ya? Bapak. Meme telepon, di Jan eta bepeteng. Mana tahu udah malam. Terus bilang audisi Audisi apa sampai jam segini nggak masuk akal katanya. Audisi Putri Bali Sendiri? Iya. Sendiri banget? Sendiri. Hebat. Terus? Sendiri. Terus Meme bilang, ya udah kalau udah selesai cepet pulang. Ngapain sampai jam segini di luar bla bla gitu. Terus nggak taunya berapa hari kemudian diumumin kepilih. Berapa orang? Masuk 10 besar. 10 besar. 10 besar dulu Putri Bali. Jadi setelah 10 besar itu banyak rangkaian acaranya, ada prakarantina, ada karantina, baru nanti grand final. Itu. Dan di grand final pertama masuk 5 besar dulu, terus ke 3 besar. Dari 3 besar ntar ada Q&A sama juri-jurinya. Juri-jurinya ada yang dari yayasan, dari pusat, dari Jakarta. Ada Bli Dewandra Jelante. Iya. Yang fotografer? Ya, teman-teman. Ada Bli Dewandra Jelante, ada beberapa, ada Bu PJ Gubernur juga, Pak Angkasa Mega. Itu untuk yang di Bali ya? Untuk yang di Bali. Terus? Terima kasih. Setelah itu berarti jalan seminggu ya untuk audisi? Lebih? Untuk audisinya di Bali? Iya, rentetannya kurang lebih seminggu. Tapi untuk karantinanya Tata agak lupa. Entah seminggu apa seminggu lebih. Tapi nggak nyampe 3 minggu. Itu bulan apa? Bulan apa ya itu? Februari, Februari ya? Januari. Bulan Terus, Januari itu. Bapak tahu marah nggak? Bapak waktu grand final setelah Tata crowning dapat mahkota nanya, Adi bisa deh. Nah kan deh, gimana nih kok bisa? Soalnya tahu kan keseharian di rumah kayak gimana. Emang gimana seharian di rumah? Waduh, gak usah dibuka deh. Bangun tiap hari ngapain?
Ngebantai. Paling siang kamu bangunnya ya. Sekat jadi putri Indonesia apa? Sosok pagi-pagi. Enggak ya. Lumayan siang Oke. Lumayan siang, tapi kan waktu kuliah juga. Jadi beberapa seminggu mungkin 5 harinya pagi, Sabtu Minggunya siang. Oke, kita lanjutin nanti gimana Tata bisa menuju ke Jakarta ya. Kita mau bahas tentang masa kecil dulu. Secara Sanur tuh kan identik dengan pantai, laut dan lain sebagainya. Kamu ngapain di Sanur ya? Hobimu ngapain? Hobinya ke pantai dari Pantai kecil juga? sampai sekarang masih, makanya kulitnya kayak gini. Ini kulit Pantai. idola para pria ya. Serius, Tata paling beda. Kenapa cowok tuh sekarang udah bosan lihat cewek yang terlalu putih, bahkan orang memutihkan kulit dengan pemutih. Tata kenapa enggak? Kenapa membiarkan kulit sawo matangnya? Gimana ya Om? Sebenarnya bukan karena idealis ngapain sih jadi putih, enggak. Sebenarnya waktu modeling itu kan kulit Tata kan setengah-setengah nih, kulit sawo matang orang Indonesia. Tapi Tata suka ke pantai. Kalau misalnya Tata ke pantai terus tapi suntik putih kan nggak ngaruh. Iya. Jadi buat apa? Terus Tata juga untungnya sama Meme Bape nggak pernah dikasih tahu kalau Dona medende kayak gitu, nggak pernah. Pantainya Jangan jemuran, surfing. Kalau surfing Nyen kan aja. nggak di Sanur. Nyen aja. Teman-teman, sama teman-teman. Cewek temanmu? Cewek cowok. Cewek cowok teman-temannya. Di Seketruna juga aktif? Seketrunung nggak aktif. Nggak aktif. Makanya waktu pulang semua kayak dulu dipaksa nggak mau. Jadi sekarang jadi putri Indonesia. Apa maksudnya? Mau nggak mau harus aktif ya? Iya, harus. Pengen juga bisa ngebantu di sini. And then you speak English well. Itu yang bikin orang kaget ya. Kok bisa? Saya juga Bali Om. Nah, tapi sini ketemu bule. Tapi masa Tata nggak bisa? kuliahnya di mana? Kuliahnya di Bali. Di Institut Desain dan Bisnis Bali. Institut Desain dan Bisnis Bali itu di Matahari. pengaruh Meme dong. Meme kan desainer kan? Meme punya garment, desainer. Wah, pasta. Sekarang bisa ngelanjutin garment Meme. Terus kursus Inggris lagi? Enggak, Tata enggak kursus English. Tata bahasa Inggrisnya Asungkara dulu Meme ngasihnya TV kabel kan. Jadi banyak program-program luar yang mereka pakai bahasa Inggris. Atau tidak gitu ya berarti ya? Iya, Asungkara soalnya Meme juga kalau misalnya dulu Meme kan kerjanya sama orang luar. Jadi kalau ngobrol Tata suka nguping. Oke. Itu suka pengen tahu ngomongin apa sih, Tata tanya-tanya dari situ. Orang Meme iya. Apa orang jak Meme nih? Soalnya kadang-kadang kalau ngomongin anaknya sendiri kan pakai bahasa Inggris biar anak-anaknya nggak ngerti. Ya. Nah itu pengen tahu, jadi dari situ. Hebat ya Tata ya, denger aja bisa. Dan bagus sekali, bagus apa? Itu kan nggak semua orang bisa berbahasa Inggris, tapi kan pas begitu ada pertanyaan kita harus mikir dulu kan ngomongin apa. Iya betul. Kenapa bisa? Itu menjadi seorang putri itu harus latihan dulu. Menjadi seorang putri Tata bahasa dan lain-lain nggak? pasti nggak cuman itu aja, pembawaan diri, public speaking, terus Itu ada pembelajarannya juga. Itu ada pembelajarannya waktu karantina. Tapi kita sebagai yang udah audisi untuk putri emang seharusnya udah prepare skill itu dari awal. Ya. Itu jadi sebelum karantina pun banyak yang udah preparasi diri sampai keluar, sampai kemana gitu. Kayak gitu banyak banget yang diperluin untuk maksudnya skill set putri itu banyak banget Om. Sampai Tata sendiri pun kayak ini juga diperhitungin, ini juga diperhatiin yang kayak gitu-gitu. Tapi yang Tata rasa kayak Tata udah pernah bilang juga sebelumnya, sempat ditanya Om waktu deep interview, kenapa harus menang? Gitu. Itu bingung jawabnya gimana kan? Nggak terduga ya pertanyaannya. Iya, Tata jawab jawab apa? nggak harus menang. Tata di sini buat belajar. Tapi yang Tata bilang juga sebelum Putri Indonesia mungkin kalau Tata ditaruh di situasi yang kayak gini, tiap hari bangun subuh, tidur subuh juga, harus senyum, harus cetar, udah nyerah di hari kedua, udah nangis pengen pulang. Tapi karena Tata tahu perjuangan Tata buat nyampe sebagai finalis aja Om, sponsor-sponsor Tata, regional director Tata, Leni Hartono tim manajemen di Bali yang udah berjuang segimana mungkin dalam waktu sesingkat itu biar Tata tetap bisa berangkat. Banyak bukan beban tapi tanggung jawab yang Tata rasain. Dan Tata rasa dengan pembelajaran yang udah dikasih sama Putri Indonesia, apa ya Om, mentalnya tuh jauh
jauh lebih dari apa yang Tata punya sebelum itu. Sama rasa tanggung jawabnya, rasa dedikasinya itu jauh banget Om. Apa ya, nggak pengen kedengeran pangkala-kala, tapi gimana emang beneran Om. Tata bilang, mungkin kalau Tata yang dulu di hari kedua udah nyerah, tapi Tata yang sekarang Tata pengen berjuang sampai akhir. Seenggaknya kalau apapun end game-nya nanti, end result-nya nanti, kalau Tata unplace, nggak kepilih 16 besar, 6 besar atau apa, Tata udah ngasih yang terbaik, Tata nggak ada penyesalan. Itu sih yang Tata tanemin waktu itu, karena kita bener-bener dari subuh jam 4 paling nggak udah harus bangun. Ketat, baru tidur jam 1 pagi, tidur cuman 3 jam itu. Kegiatan seharian full. Pengen nguyaknya kan pengen ada ya, pengen ngambres semuanya. Cuman kan nggak bisa. Bersaingnya bagus nggak sih di dalam? Bagus banget Om, ini yang Tata berkali-kali omongin. Nggak saling bully gitu ya? Enggak sama sekali. Serius. Waktu di Bali, serius Om. Apa gara-gara karena di podcast? Enggak, serius. Tapi kan bersaingnya ini ya, sehat lah ya. Sehat, karena yang selalu dibilangin ke kita itu kita nggak dibandingin sama kontestan lain. Yang kita dibandingin tuh sama diri kita sendiri di hari pertama. Jadi kita dilihat progres kita dari hari pertama sampai terakhir. Apa kita grafiknya turun, apa kita grafiknya naik, apa kita stable. Jadi sebenarnya nggak perlu sabotase orang lain, menjelek-jelekan orang lain, karena itu nggak ngaruh di penilaian kita. Gitu. Jadi yang dilihat tuh battle kita sama diri sendiri. Waktu di Bali Om, Tata udah takut kan, aduh berangkat ke Jakarta nggak ngerti Nana Gumijo, gimana mereka tingkah lakunya nggak ngerti kan, takut waduh, takut dressnya dirobek, takut sepatunya dirusakin. Datang hari pertama semuanya ngajak kenalan, semuanya saling kenalan, tapi masih kan bohongan nih. Pakai itu Bali gitu? Iya, pakai sash Bali, bohongan nih, luar depannya aja baik, dalamnya gimana. Sampai akhir Om nggak ada sama sekali yang bener-bener 42 orang, tapi kita nggak ada yang berantem, nggak ada yang sirik-sirikan tuh, nggak ada sama gimana ya Om. Sampai Tata sekarang tuh kayak kok bisa ya, bahkan di sekolah aja yang muridnya misalnya 40 cewek cowok lagi, nggak cewek semua, pasti ada kan. Dia bercanda aja, jangan sama dia bercanda. Iya kayak gitu, ini nggak ada sama sekali Om. Gitu ya? Bahkan ada yang apanya ketinggalan misalnya, kan itu banyak itinerary kita banyak yang harus dibawa, tapi pasti banyak juga yang keteteran, yang kelupaan. Banyak banget yang nyuguhin pakai punya aku aja. Iya, kalau misalnya sakit mau obat pakai obat aku aja. Kalau ngambil makan, mereka ngambil makan banyak-banyak dibagiin ke peserta lain biar yang lagi ngapain nggak perlu keluar dulu buat ngambil makan. Kayak gitu Om. Aku bayangin ya pas kalian pisah itu setelah grand final pasti nangis-nangis ya semua ya. Waduh. Punya grup WhatsApp nggak? Punya dong. Rame dong pasti itu. Rame, tapi sayangnya karena nggak semua domisili Jakarta kan dari daerah banyak. Jadi banyak yang udah pulang Kalimantan, ke Sulawesi yang kayak gitu. Begitu ke Bali Tata ada yang handle. Gimana? Nanti kalau mereka mau ke Bali Tata ada yang handle. Iya dong, udah gitu semua. Kalau nanti kita jalan-jalan ke sini, ada yang di NTT kan. Nanti kalau kita ada yang di Papua, nanti kalau kita ke Papua, kita kontak ada Dabex namanya. Nanti kita kontak Dabex ya. Iya pasti. Banyakan ke Bali sih ya. Iya. Nah sekarang feedbacknya apa nih? Tata kan udah nggak boleh ngawur nih. Terkendala nggak? Misalnya tapi dulu ke pantai, celana pendek, santai, bawa anjing, naik sepeda. Sekarang gimana? Pasti terkendala. Karena dulu Tata juga bukan nggak suka make upan, cuman nggak ngerti caranya. Terus juga kulit Tata sensitif Om. Jadi kalau make upan tiap hari itu jerawatan. Jadi nggak kebiasa buat harus make upan kalau keluar. Karena kita kan dituntut buat selalu tampil proper Om. Jangan sampai lusuh, gerasa-gerusu. Soalnya kan pengen nyontohin hal yang baik buat generasi mudanya kan. Apalagi yang anak kecil, yang perempuan gitu. Pasti pengen ngasih contoh yang baik. Dan dulu Tata nggak kayak gitu sama sekali. Apalagi bapak pembawaannya gimana, kan nggak mungkin masa anaknya catokan keluar, bapaknya pakai sarung sama anduk keluar. Bapaknya dia gangster soalnya. Bapak itu ya. Iya. Bapak cuek tapi perhatian ya. Dari tadi pagi loh dia hampir 100 kali ngechat. Yuna de enggen, beteke, bla 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 bla. Oh, berarti perhatian banget nih Blitet. Perhatian banget, cuman cuek kalau depan anaknya nggak nunjukin. Cowok emang kayak gitu. Seorang bapak emang kayak gitu. Coba nanti pas tambah dewasa, kamu ada cowok misalnya terus diajak keluar pasti nungguin jam udah mulai bla bla bla.
Kasih sayang bapak tuh kelihatan saat anaknya menikah. Oh gitu ya? Jak ngeleng musik sih kan. Oh gitu? Pasti dah tuh. Oh gitu. Kita lihat nanti pembuktiannya. Masih jauh nikah. Nah sekarang di belakang SD, SMP, SMA tuh di Sanur, di Bali. Di Denpasar, Denpasar. SD Tata di Sanur. Sanur, SD apa? SD 5, SDN 5 Sanur. Yang di jalan tuh ya? Iya, kalau nggak di jalan gimana Om? Enggak. Yang di jalan gede sebelah kiri kan? Timur bukan ya? Bukan. Oh itu dia SMP. Sorry. SD 5 di dekat Apotek Sanur. Dekat Apotek Sanur. Iya, dekat Gajah Oke. Kalau SMP? Kalau SMP di Bali Public School, terus pindah ke Raja Muna. Ada Bagus Mantra. That's why your English is good. Raja Muna. Oh ada sih Ada. bilingual Englishnya. Ada sih. Ada. Setelah itu SMA N5 Sidakarya Pendidikan. Oke. Mantan-mantanmu dulu ngechat nggak sekarang nih, nge-DM nggak? Waduh. Tunggu dulu. Sekarang ada cowoknya. Itu boleh ditanyain nggak? Kenapa Om? Ada cowok? Ada pacar? Ada pacar? Belum. Mau fokus dulu. Putri Indonesia nggak punya pacar. Tapi ada yang deket-deketin gitu ya? Ada lah ya. Gimana ya Om? Bilang dia. Ntar dia. Yang penting kan. Bapak nonton loh Bapak. Aduh, yang itu yang ditakutin Om. Ntar jangan dibagi linknya. Biar dia nggak nonton. Nggak usah. Mana deh videonya nggak ada apa nggak jadi? Nggak jadi katanya soalnya ini di delete. Gara-gara ada ngomongin cowok. Gara-gara ngomongin cowok. Minum tak? Minum. Iya. Mau kopi? Mau Enggak, buah? udah ngopi tadi. Wah, nanti deh Om, nanti. habis dari sini. Ya. Oke, kita ngobrol lagi. Cita-cita seorang Tata tuh tentunya bukan jadi putri Indonesia kan ya waktu kecil kan? Iya. Secara Tata belajar musik dan lain sebagainya. Apa cita-citamu waktu masih muda? Masih kecil? Waktu masih kecil pengen jadi psikolog. Psikolog. Pengen jadi psikolog. Cuman udah makin kesini rasanya nggak bakal kuat kalau jadi psikolog karena kita harus ngehandle beban orang lain kan. Kalau misalnya sekarang Tata cerita ke Om, Tata gini-gini Om, gini-gini Om pasti bakal kepikiran. Apalagi itu kerjaan Om buat peduli sama pasiennya kan. Pasti bakal kepikiran. Tata rasa itu nggak bagus nanti buat prospek mental Tata ke depan. Jadi Tata rasa nggak mungkin. Tapi makin kesini sebenarnya kalau Tata ditanya cita-citanya jadi apa, sampai sekarang masih nggak tahu Om. Makanya Tata kemarin waktu kepilih Putri Indonesia Tata kaget. Soalnya kontestan yang lain rata-rata itu mereka udah punya goal set ke depan, 5 tahun ke depan mau di mana, 10 tahun ke depan mau di mana, dan preparasi mereka tuh udah mateng Om. Jadi kalau Putri Indonesia itu kita nggak cuman pamerin skill kita nggak cuman pamerin physical appearance-nya, tapi juga apa sih yang bisa kita kasih buat masyarakat gitu. Kita harus punya planning ke depannya, advokasi namanya. Tata tanya ke kontestan lain, Tata juga ngulik sendiri kan. Tata pengen tahu ini kontestan lain upbringingnya gimana sih, terus prospek kedepannya gimana sih. Banyak banget Om yang udah ke daerah pelosok ngajar anak kecil, kayak Putri Indonesia Pendidikannya Mbak Melati Teja udah 5 tahun ini udah jalanin advokasinya. Jadi sebelum dia di Putri Indonesia pun udah jalanin advokasinya. Banyak juga kayak Kak Miracle Sitompul, Putri Indonesia Jambi, itu dia punya YouTube channel isinya tuh ngajarin matematika dan banyak banget anak-anak tuh kebantu. Jadi lebih ngerti matematika. Tuh bahkan banyak finalis yang lain tuh ketemu Kak Mira dulu aku nontonin kakak loh buat SNBMPTN, buat UN kayak gitu-gitu. Banyak. Jadi emang banyak yang udah bener-bener influential, banyak yang udah membuktikan mereka bisa bermanfaat buat masyarakat. Itu udah bukti nyata. Itu yang penting ya. Itu yang penting ya. Hidupnya bermanfaat untuk orang banyak ya. Untuk orang, nggak cuma diri kita sendiri tapi orang banyak juga. Dan Tata, advokasi Tata itu tentang sustainable tourism Om. Dan Tata waktu di interview Tata jujur, Tata bilang Tata buat advokasi Tata karena Tata mau masuk Putri Indonesia, bukan karena Tata udah menjalankan advokasi Tata sekian lama, terus pengen cari platform lebih besar buat Putri Indonesia. Itu enggak, Tata nggak bilang kayak gitu karena emang kenyataannya begitu. Tata bilang juga untuk planning ke depan, kalau misalnya Tata waktu pertanyaannya kalau kamu emang kepilih jadi Putri Indonesia, ya udah planning ke depan kamu buat advokasi kamu apa? Tata bingung. Soalnya yang Tata bisa lakukan sekarang sebelum Putri Indonesia, Tata bisa menyuarakan nih di Bali sedang ada apa, kendala terbesar di Bali itu apa, langkah-langkah
Apa kita lihat Tourism Om. Selain sampah itu tourism, karena Bali itu ngarah ke cheap tourism. Jadi karena kita nggak selektif, tapi Tata juga paham karena COVID kemarin dan Bali itu bergantung banget sama pariwisatanya. selektif tentang pemilihan Turisnya kita kan nggak bisa milih. nggak bisa milih, Terus makanya yang pengen diajukan itu kan dilihat dulu turis yang masuk itu, atau enggak kita kasih standar biar yang masuk bukan yang cheap, dalam artian bukan yang dalam strata sosial rendah, bukan yang kayak gitu. Tapi apa sih yang mereka mau lakukan di Bali? Itu mindset apa yang mereka punya. Coba Om ke Canggu, gedek nggak? Iya ya. Om lihat bule-bule nggak pakai helm, nggak pakai baju, ngebreng-ngebreng kayak gitu kan. Itu kan masih contoh kecilnya Om. Om kan banyak juga maksudnya isu yang lebih dalam lagi kayak lahan-lahan kita yang sekarang beli siapa sih? Emang orang Bali, emang orang Indonesia. Lama-lama kita yang ngontrak ya. Ya, lama-lama kan kita yang jangan sampai kita yang keusir. Itu kan sebenarnya Om. Terus itu ngasih Tata berusaha untuk ngasih solusi. Bukan berusaha buat sama-sama ngajak masyarakat yang lain juga buat cari solusi. Karena kalau Tata sendiri kan Tata kan nggak ada di posisi sekarang kayak gini. Tata tinggal di Sanur. Tata nggak tahu apa yang dirasakan masyarakat Kutel. Tata nggak tahu apa yang dirasakan di Tabanan, di Karangasem. Tata nggak tahu di Canggu. Tata juga nggak paham. Kalau misalnya sekarang Tata punya platform yang Tata rasa lumayan Om buat nanya pendapat orang-orang. Apa sih yang kamu rasakan di sana? Kalau misalnya semua mau dengan senang hati, emang pure heartnya mau untuk membantu Bali, semua ngasih pendapat, kita kan mungkin bisa nyari jalan tengah. Itu Tata nggak bilang pasti bakal dapet jalan tengah, enggak, tapi seenggaknya apa yang sudah kita lakukan buat mencari jalan tengah tersebut kan. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, mulainya dari kapan? Jadi mulai dari sekarang pun udah telat Om. Ribut di sosmed juga nggak menyelesaikan masalah ya. Emang harus duduk bersama ya. Terus tetap pas kemarin dapat runner up ya? Runner up 2, juara 3. Runner up 2 tuh juara 3 ya? Juara 3. Aku mikirnya juara 2. Runner up 1 yang juara 2. Juara 2 ya? Beda ya? Beda. Terus kalau yang juara apa namanya? Winner. Oke. Begitu tetap pulang ke Bali, ada welcoming nggak dari pemerintah Bali? Nah, biasanya itu kan disambut di... Iya. Sebenarnya ini jadwal Tata buat libur. Sorry. Buat libur sebenarnya nggak apa-apa. Kita juga pengen datang ke sini. Udah janjian kan ya? Iya, udah janjian dari kepilih Bali ya Om, langsung janjian sebelum jadi Putri Indonesia. Iya betul. Sebenarnya jadwalnya libur, jadi nggak diwajibkan buat ada homecoming gitu. Dan juga mendadak kan. Tata juga nggak enak kalau tiba-tiba bilang ke regional director, Tante bisa nggak ini? Tante tiba-tiba pulang nih tanggal 7 kan nggak enak. Jadi nanti jadwal homecomingnya ada lain lagi. Dan semoga belum. Semoga bisa melibatkan pemerintah setempat, bisa melibatkan aktivis-aktivis di Bali juga, orang-orang yang berpengaruh. Semoga harus dong. Harus. Secara kata Om harus nih. Harus dong. Jadi dilibatkan, ngumpul bareng. Kalau ini Tata ini apa sih? Masukan-masukan positifnya buat Bali, artinya biar kita bangga lah Tata bisa mewakili Bali. Minimal suara orang banyak itu bisa lebih didengar lah dengan adanya Tata, apalagi jadi Miss Pariwisata. Putri Pariwisata. Putri Pariwisata. Kan gitu kan? Harusnya tuh langsung kalau aku jadi pemerintah tuh tak cetak mukanya Tata. Plak langsung yang di kedatangan ya, boleh ya? Kedatangan internasional. Itu harus sat-sat loh pemerintah di Bali. Bangga lah anaknya menjadi duta pariwisata dan pas banget. Iya, pas banget. Orang lebih tahu Bali kan. Bangga nggak? Pasti Om. Pasti bangga. Kalau ditanya kan kemarin banyak diundang podcast juga di Jakarta. Udah. Oh di Bali di ngopling yang pertama ya. Ngopling pertama, prioritas. Karena udah janjian kita ya. Udah janjian dari awal. Kira nggak dibalas sama dia? Nah nanti kalau ini kita siap tak kabarin. Masa nggak dibalas Om? Ternyata bener dia balas. Aku ikut bikin itu juga story. Ayo kita support. Sekarang. Iya banyak yang bikin story, teman-teman Bapak juga sampai. Makasih ya terharu Om. Ya. Ternyata Om ngikutin juga ya. Ngumpul lah di Garasa. Yuk ngumpul. Harus. Nah, makan nasi jenggo lah. Harus Sambil ngertok angin kau. Minimal makan nasi jenggo lah. Apa yang seorang Tata harapkan untuk Bali ke depannya?
Harapannya karena buat masa depan itu kuncinya kan di generasi muda ya Om. Harapannya lebih melek aja sih, lebih melek sama lingkungan, lebih melek sama sekitar, lebih melek sama isu-isu yang lagi dihadapin Bali, tapi nggak cuma Bali, Indonesia juga harus lebih berpikir kritis, lebih rasa ingin rasa sayang ke Balinya itu, karena ini kan tempat nggak cuman kita, tapi orang tua kita, leluhur kita nyari makan kan di sini, hidupnya di sini, secara nggak langsung kita admit, kita akuin atau enggak, kita sendiri pun juga yang ngerusak alam ini kan Om. Rasa rasa tanggung jawabnya semoga dinaikkan, lebih melek sustainability, karena harapannya setiap kita ke tempat manapun, seenggaknya kalau kita emang nggak bisa ngasih manfaat atau kita nggak bisa ngasih pengaruh yang baik, kita nggak ngasih dampak yang jelek, kita nggak ngasih dampak yang negatif. Jangan ngerusak lah ya. Itu, sama tolong jangan malu sama budaya sendiri. Kamu malu nggak? Aduh Om, jangan malu sama budaya sendiri. Banyak Om yang komen, kok nggak dihilangin ketutnya? Kenapa dihilangin ketut? Ada yang gitu? Ada Om, pasti. Emang kenapa, ada apa dengan ketut? Nah itu Om. Ya, tapi tetap bangga kan? Ketut berarti kamu anak keempat ya? Anak keempat tapi ketiga. Soalnya Mbak Ominya tunggu. meninggal. Mbak Ominya meninggal. Oke, anak keempat. Anak keempat tapi ketiga. Tetap anak keempat. Anak keempat 3 bersaudara. Anak keempat dari 3 bersaudara sekarang ya. Iya. Cowokmu bangga dong punya kamu. Waduh, belum punya pacar Om. Serius tak? Serius. Itu ngerasa nggak sih kalau cewek Bali ataupun Indonesia siapapun, kalau ceweknya lebih smart, katanya lebih susah nyari cowok ya? Kamu smart banget soalnya. Hati-hati tak? Astungkara Om. Berarti kan Astungkaranya yang mana nih? Astungkara smartnya Om. Smart. Berarti kan nanti Yang kalau susahnya misalnya Tata nanti dapet jodoh, berarti emang harus lebih pintar dari Tata. Iya, udah sepantaran atau yang di atas. Tapi harusnya sepantaran ya, karena Tata pengen juga yang di atas. Kita juga pengen. Kalau yang biasa aja tapi kerjanya ulet gimana? Bukan di atas tuh maksud Tata bukan yang penghasilannya ya Om. Di atas itu mindsetnya. Kalau mindsetnya selevel, Tata rasa nggak ada yang nggak bisa dilaluin. Kalau misalnya sekarang Tata penghasilannya 5.000 per hari, tapi nanti cowok Tata penghasilannya 100 perak per hari, tapi dia kerja kerasnya 10 kali lipat dari Tata, tapi masa ya, Tata salahin? Oke. Benar. Iyalah Om. Ntar ke salon siapa yang bayar? Bayar sendiri lah. Oh gitu. Ajaran meme, nggak boleh bergantung sama orang, mau cewek mau cowok. Bahaya ya. Itu kesalahan mungkin beberapa anak-anak muda dalam berpacaran ya. Harus. Tapi pernah kan punya pacar? Pernah pasti. Orang Bali. Orang Bali. Ini ada ketut masih. Takut deh. Tetap bahasa Balinya lancar juga kan ya? Bahasa Balinya lancar. Coba bahasa Bali jadi. Takut. Oh itu. Lancar dikit. Ngomong tentang perkenalan, terus memperkenalkan diri dengan bahasa Bali. Kok gitu? Kasar bahasanya. Nah coba. Gak. Sepunapi gatre sematon di tiang sarang sami. So gitu juga bisa. Gatre sematon tiang sarang sami. Apa lagi? Apa aja boleh. Titiang Tata, titiang ketut. Ntar pasti ada yang bilang, Tata bahasa Bali dong. Ngomong Bali Jangan dong. Ada anak kan ketut. Nah, kemarin waktu interview tuh ada yang pakai bahasa Bali nggak? Kamu pakai Om Swastiastu nggak di awal? Pakai Om Swastiastu. Oh ya? Iya. Tapi by English terus entarnya. Iya, karena bukan karena Tata malu pakai bahasa Indonesia. Tapi poin Om, karena kita kan nanti bakal diperlombakan lagi di ajang internasional. Jadi kita diharuskan buat bisa ngomong bahasa Inggris. Di ajang internasional? Iya. Termasuk yang runner up juga ikut? Keempat-empatnya. Kapan? Belum? Beda-beda Om, karena tiap putri beda ajang, tiap ajang beda tanggal gitu. Dan kita juga belum tahu mau dikirim ke ajang mana karena belum ada preskon. Oke, ngerti. Jadi kalian nih 4 orang ini jagoan-jagoannya Indonesia sekarang ya, istilahnya ya. Astungkara. Ini ngelawan ini ngon. Oh, nih Tata ngon. Kayak gitu ya? Iya. Kayak gitu ya? Sekarang. Keren ya? Semoga bisa bawa mahkota pulang juga. Sekarang ngomongin masalah budaya. Kemarin kan setiap pakaian yang kostum yang Tata pakai itu kan itu loh mencirikan Une Bali ini. Itu kostum yang berat naga ya itu ya. Ini siapa desainernya? Dari Pancar Langit. Oh. Tim Pancar Langit.
Itu gimana sistemnya? Mereka yang menawarkan diri atau dari kepanitiaan atau memang timnya Tata? Nah, Tata puji syukur untungnya regional director Tata, tim Tante Leni Hartono Management itu benar-benar ngurusin Tata di Bali. Banget ya. Banget diurusin banget Tata di Bali. Jadi untuk kostum, untuk gaun-gaun yang mewah, yang megah seperti gaun preliminary Tata kan menang Best Evening Gown. Ya. Desainernya Inggi Kendran, Inggi itu Kendran. keren. Terus buat national kostumnya dari Pancar Langit itu semua dicarikan oleh tim, oleh regional director. Itu masalah sketsanya, apanya semua itu udah langsung turun tangan Tante Leni. Luar biasa. Jadi ya. benar-benar dari nol sampai akhir Tante Leni selalu ngeliatin, evaluasi apa yang kurang, apa yang belum, apa yang sudah, itu selalu. Jadi ada nggak Putri yang nggak disupport sama desainer lainnya? Mereka bingung dong harus pakaian apa nggak? ada pasti Om. Ada pasti Om. Tapi mungkin nggak banyak ya, karena itu pusing banget Om. Ada pasti, tapi kalau Tata kan di luar kemampuan Tata untuk beli kostumnya misalnya, atau untuk beli dressnya, itu di luar kemampuan finansial Tata dan keluarga. Jadi Tata nggak mampu buat melakukan itu. Tapi orang-orang yang mampu, dan mereka juga pasti pengen dong gaun yang mereka bawa waktu Putri Indonesia mereka bawa pulang. Mereka museumkan kayak gitu mungkin misalnya. Boleh pasti Om. Yang kemarin Tata pakai dibawa? Buat desainernya balik, karena itu kan bentuknya sponsor. Itu buat desainernya balik. Tapi Tata yakin kalau misalnya Tata mau pinjam lagi pasti Kak Inggi bolehin, soalnya Kak Inggi baik sekali. Kak Inggi ini cewek apa cowok nih? Cowok, Inggi Kendran. Halo Inggi. Kalau ke Bali kabarin ya. Kak Inggi dari Bali. Orang Bali? Orang Bali. Jangan-jangan aku kenal. Pasti kenal. Pasti kenal. Inggi kan kabarin. Sama Kak Lida Inggi, dia. Kak Sai. Ya. Baik sekali gitu. Jadi beberapa mungkin yang kesulitan untuk cari sponsor, mereka dengan senang hati mau membeli gaunnya gitu, karena punya kemampuan kapasitas untuk itu. Dan juga kalau yang nggak punya regional team, regional director, mereka biasanya hire tim sendiri. Gitu. Jadi untuk bantuin, karena banyak banget yang harus kita persiapin Om. Itu dan nggak mungkin bisa dilakuin sendiri atau cuman dengan bantuan mama atau bantuan papa, itu nggak mungkin. Ya betul. Di Putri Indonesia kok nggak ada sisi bikini ya? Aku nungguin loh dari awal sampai BNP dan sesi bikini ini kan oleh Tata. Gak ada. Emang ada. Kenapa nih tiadakan? Itu penting untuk melihat postur tubuh kan? Bukan ngomongin yang negatif loh. Kenapa gak ada? Tapi kita ada body check di belakang layar. Di belakang layar? Di belakang layar ada body check. Harusnya aku sana. Timnya perempuan semua, jadi dipastiin nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang main-main, tanpa CCTV, tanpa pengambilan gambar, betul-betul dicek di situ, dicatat seperti itu, dilihat PR-nya nanti mungkin waktu kalau misalnya kepilih buat mewakili di internasional. Harus begini. Iya, nge-gymnya seberapa lama, apa perlu dinaikkan berat badan, apa diturunkan berat badan, yang kayak gitu-gitu tuh dilihat. Tata dinaikkan berat badan. Dinaikkan? Iya. Tata tingginya 176. 76. Ikut Bapak berarti ya? Ikut Bapak. Bapak tinggi banget ya? Bapak tinggi. Beratnya? 56. Itu ideal? Kurang, masih di bawah. Katanya malas makan katanya. Enggak, banyak makannya. Ini mah di Jakarta makan apa? Di Jakarta makan banyak. Banyak ya? Ada bubur, ada gultik, macam-macam ya? Nggak ada itu? Harus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak? Ada pantangan? Nggak? Enggak, tapi kita sendiri harus ada kesadaran buat ngejaga kan. Kalau makanannya yang nggak baik, yang nggak bergizi, takutnya sakit di sana. Oh, di Bali makanan favoritnya apa? Lawar makan? Makan, semua makan. Nggak boleh makan lawar penyu ya teman-teman. Ya enggak. Aku enggak. Kenapa tiba-tiba ke penyu? Soalnya lawar langsung kepikiran lawar penyu. Iya. Penyu. Karena binatang yang dilindungi ya? Iya. Lama-lama habis ya? Lama-lama habis ya Om. Lawar apa boleh? Lawar yang lain boleh. Lawar sapi. Ya. Dan teman-teman yang belum pernah ngerasain lawar harus cobain lawar. Karena ada banyak, ada lawar ayam, ada lawar sapi, ada lawar kebo. Iya. Ada banyak. Berarti main otaknya. Ngejaga banget binatang yang satu itu. Olahraga favoritnya Tata apa? Aduh, sebenarnya nggak olahraga Om. Apa?
Tapi gara-gara kita harus fit kan badannya, jadi terus kita juga kebetulan makasih Paradigm Fitness, kita ada sponsor gym di Jakarta. Oh. Gymnya bagus banget, lengkap banget. Terus kita disediain PT juga, personal trainer. Jadi dibuatin program sama PT Tata Kawilman. Arigato. Suksema. Itu olahraganya. Tapi kalau di Bali, sebelum itu Tata surfing kan Om. Jadi bakar kalorinya di situ aja, di surfing aja. Masih surfing? Sekarang udah nggak ada. Kemarin full, berlalu full. Tapi nanti kalau libur pasti mau surfing lagi. Surfing lagi ya, kangen lah jadi. Ini menjadi seorang putri ini ada kontrak ya berapa tahun gitu? Enggak? Iya, ada kontrak. Berapa tahun? 2 tahun. Setelah 2 tahun gimana? Setelah 2 tahun, apanya yang gimana? Menjadi duta ini harus masih terus membawa nama sebagai duta pariwisata dan lain sebagainya tuh lepas begitu saja karena beberapa mantan putri Indonesia Bali kayak apa? Dokter Cipta, tahu? Udah tahu? Itu seniormu tuh. Dia komen loh. Oh iya. Dia tuh komen. Aduh, ampura. Siapa lagi ya beberapa nyintin putri Indonesia nah komen mereka. Wah. Terus ada yang komen juga ini putri Indonesia Bali ini sudah jadi dokter ini. Nah terus Tata gitu. Aku podcast juga sama dia karena dia udah jadi dokter kecantikan. Waduh. Harus ketemu tuh. Harus mau Om. Ya, Kapan ketemu. kita dipertemukan? Udah punya anak berapa dia Cipta ya? 3. Harus Cantik banget. Om, Tata mau. Ketemu ya. Mau Om. Nanti harus apa? Besok. Besok kan udah ke Jakarta. Kapan ke Jakarta? 14. Oh masih ada waktu. Ya ntar tak telepon coba dia ya. Video call ya. Mau kenal lah. Cantik anaknya juga cantik. Kayaknya anaknya ikut model juga. Oh iya. Sekarang Tata umur berapa? 20 tahun. Aku tadi bilangnya sama anak-anak sini nanya, Putri Indonesia Tata umurnya berapa? Aku bilang 23. 20 lebih kecil dari Micang ya? 20 tahun. Oh keren. Anak umur 20 udah Setengkara. dewasa banget. Bayangkan kalau umur sampai 30, waduh. Kok sampai 30? Emang gak bakal nyampe 30? Bakalan lebih keren lagi maksudnya. Sekarang. Levelnya itu kan ya luar biasa. Berarti Bapak sama Meme memang ngedidiknya berhasil lah mereka. Meme terutama ya. Bapak secara disiplin nggak ya? Dua-duanya. Pastilah ya. Dua-duanya disiplin. Kalau disiplin mah dua-duanya. Yang galak dua-duanya Om, gak cuma Bapak. Itu orang tua yang baik tuh harus galak nggak? Bukan harus galak, tapi Tata nggak pernah jadi orang tua. Jadi Tata nggak mau melangkahi siapapun. Kan ya kan? Tata nggak pernah jadi orang tua. Jadi Tata nggak tahu rasanya gimana khawatir sama anak, gimana cara marahin anak, gimana takut anak nanti benci sama kita kalau kita terlalu ngekang, terlalu marahin. Tapi satu hal yang Meme selalu bilang ke Tata dulu kan sering banget kontra banget sama Bapak Meme. Pastilah Om, anak apalagi remaja kan. Satu hal yang Meme selalu bilang, Meme nggak apa-apa dek kalau adik benci sama Meme atau ada yang nggak suka sama Meme, selama Meme tahu Meme masih ngarahin adik ke jalan yang benar. Walaupun dengan Meme marahin adik, Meme ngekang adik, ada yang ngerasa Meme nggak sayang sama adik, tapi dia harus tahu apapun yang Meme lakukan itu buat kebaikan adik. Dan Meme sama Bapak itu orangnya nggak pernah nuntut Tata jadi juara 1, jadi apa tuh nggak pernah Om. Jadi Tata nggak bisa ngomong mewakilkan buat orang tua yang seperti itu. Tapi untuk Meme, karena dulu Tata waktu SMA kan Tata pengennya kesana kesini, pengen nongkrong, pengen apa gitu kan Om. Sedangkan Meme Bapak, Meme Bapak kan ngerti apa pantangannya orang-orang di luar seperti apa kayak gitu. Terus Meme selalu ngomong kayak gitu, kalau adik sekarang ngerasa nggak mau lagi tinggal di rumah, nggak apa-apa, tinggal sama Uwa, tinggal sama ini. Tapi dia harus tahu apapun yang bakal dia lakukan kalau emang mengarah ke hal negatif pasti Meme akan berhentiin. Dan kalau dengan jalan itu adik benci sama Meme, adik nggak mau nganggap Meme ibu adik, nggak apa-apa. Yang penting Meme tahu Meme tetap ngarahin adik ke jalan yang benar. Meme melakukan tugas Meme sebagai orang tua. Betul. Itu Tata rasa kalau dulu Tata nggak ngerti Om. Tata mana gitu ada aja orang tua yang mau anaknya benci sama orang tuanya. Kan kayak kasih aja kayak gitu kan. Kalau sekarang Tata paham betul, Tata ngerti karena kalau nggak digituin Om, mungkin Tata nggak di sini kan. Mungkin Tata nongkrong di mana sekarang gitu kan Om. Ada fasenya lah ya. Iya itu, dan Tata rasa mungkin banyak hal-hal Tata sekarang tentang orang tua Tata yang Tata masih belum mengerti karena Tata belum nyampe di level mereka. Belum mengalami itu karena Tata
sekali lagi kita belum pernah jadi orang tua, jadi kita nggak tahu struggles mereka di dalam itu apa. Kan banyak yang mereka laluin tapi mereka bukan nggak berani, tapi nggak mau ngebebanin anak-anaknya kan buat mikirin hal itu juga, ngidupin satu keluarga, ngedidik anak kayak gitu-gitu Om. Secara kalau ditaruh juga Tata di Sanur semua tahu Tata ya. Nyana berani nyanden Tata. Panane Pak Tut. Panane Pak Tut. Langsung nengil lo nyamong kejegek sih di nyanden. Soalnya bapak kan ini kamu super. Ya betul. Berteman dengan banyak orang dia. Iya. Bersyukur nggak Tata sampai sejauh ini? Pasti Om. Pasti ini a great blessing, tapi responsibility-nya lebih besar lagi dari berkah ini gitu. Karena ia nggak cuman bawa nama keluarga Om, bawa nama Tata juga sendiri, bawa nama Bali, bawa nama Indonesia, bawa nama pariwisata, bawa nama Sanur, bawa nama-nama sponsor yang mau menyokong Tata sekarang, tim-tim Tata di belakang. Itu sih Om. Kalau dari kacamata seorang Tata sebagai duta pariwisata, apa sih yang Bali harus lakukan ya untuk yang Tata bilang tadi, menyeleksi tamu-tamu yang datang dan lain sebagainya tuh biar Bali tambah maju ke depannya, nggak ada turis-turis ngawur yang datang. Mungkin kalau menyeleksi dari awal agak rumit ya Om, tapi yang bisa kita lakukan tuh diperketat regulasi di sini. Itu kalau udah ngelihat bule kayak gitu, tangkap, deportasi. Mungkin itu jalan kasarnya itu. Mungkin dikasih surat peringatan 1, 2 baru deportasi. Atau enggak diperketat internalnya lagi. Tolong jangan sampai masih ada pungli kayak gitu. Kan pokoknya no excuse ya. No excuse Om, karena kita yang di sini, yang tinggal di sini yang merasakan dampaknya. Kalau mereka kan deportasi ya udah tinggal balik ke rumah kan. Mereka nggak ngerasain kalau misalnya nanti di sini banjir, sampah numpuk, mereka tinggal pulang. Iya, padahal itu sampahnya mereka juga. Ya, betul. Itu nggak cuman yang internasional, yang domestik juga, bahkan kita sendiri juga pun ikut serta menyumbang sampah kan Om. Sampah masyarakat, limbah semuanya tuh sebenarnya ulah tangan manusia Om. Jadi harus banget ditanemin di pribadi masing-masing tanggung jawabnya itu loh, buat membantu build our environment jadi lebih bagus, bukan lebih bagus lagi, jadi balik seperti semula. Semoganya itu seenggaknya lebih baik dari sekarang gitu. Sustainability and everything, pariwisata, waste management, semuanya. Karena banyak banget kan tempat wisata di Bali yang udah nerapin sustainable tourism, desa penglipuran. Tuh, sustainable tourism, monkey forest itu sustainable tourism. Jangan serta-merta mau ke tempat wisata yang kalian dengan mata terbuka melihat sampah yang dihasilkan seperti apa, dampak yang mereka berikan seperti apa, tapi tetap mau support karena gaul, karena trending kayak gitu. Tolong jangan itu. Walaupun misalnya kalian merasa mungkin Tata beruntung Om, Tata bisa menyuarakan ini sosial media. Itu bentuk bentuk campur tangan Tata tuh itu. Tapi untuk orang-orang yang tidak punya platform di sosial media, bisa kok ngobrol sama teman-temannya, sama orang tuanya, sama tetangga-tetangganya, sama sama siapa. Ngasih tahu kalau misal sampah plastik dipilah, kalau misalnya sampah organik bisa jadi pupuk. Taruh lagi bertebaran di halaman rumah, di pekarangan rumah. Itu bagus buat environment kayak gitu. Nyebar lagi ya. Terurai lagi gitu. Kalau misalnya masih kurang paham akan pilah memilah, banyak sekali info yang bisa kita gali di internet, di Instagram, di TikTok, di YouTube banyak sekali, di Google banyak sekali. Tapi kalau misalnya masih bingung, tinggal dipisahkan saja plastik sama sampah organik aja. Betul. Itu dulu. Baru tadi ngobrol sama supir truk sampahnya. Beli, dia yang paling demen nyemak sampah di rumah beli. Adik gitu, pilau nyang botol lah. Jadi tiang hidang masih ngadep ke tempat botolnya. Betul. Tadi tak bilangin, bisa nggak di Banjar ini dibikin seperti itu? Biar semuanya kayak sampahnya beli sampah botol, pisah botol yang organik pilahkan ke yang organik dan lain sebagainya lah. Jadi ada pemilahan. Gimana caranya saya bilang gini, harus lebih ekstrim kita. Mereka yang mencampur sampahnya terus dibuang di tempat sampah, tapi dicampur jangan diangkut. Harus ekstrim kita. Biarpun mereka sudah bayar,
Wah, boleh tuh beli dibilangin sama kepala dusunnya. Keren kan ya? Kita yang harus ekstrim kan? Harus Om, Ya. harus banget. Karena, Emang perlu dorongan, perlu digebrak gitu. Betul. Karena emang apa ya, ini kan hal kecil Om. Dan kayak Om atau banyak orang lain kan sibuk hidupnya, ibu Betul. rumah tangga ngurusin anak 4, Ya. mau main, dugaban ngurusin kini-kini kan. Saja. Banyak banget yang harus kayak, Bu ini penting, walaupun ini hal kecil tapi ini penting. Iya. Ini kan buat anak-anak ibu ke depannya. Semuanya berawal dari rumah tangga ya. Rumah tangga dulu, dari keluarga kecil dulu, dari rumah tangga dulu. Sampah-sampah limbah rumah masyarakat tangga. juga dari rumah tangga Betul. asalnya ya. Betul, sebenarnya sampah-sampah yang banyak kan plastik mie instan, plastik Betul. deterjen, kayak gitu, limbah rumah tangga. Iya. Apa makan makanan kecil. Iya. Dan kebanyakan sampah itu di kampung ya. Karena makanan-makanan yang kecil-kecil cepat saji itu makan buang. Buang itu karena sosialisasinya kurang, belum melek tentang waste management itu. Mereka ngerasain dampak yang kecil tuh cuman banjir. Ya. Tapi itu pun bukan dampak yang kecil. Tapi karena udah terlalu sering terjadi, jadi nggak dianggap sesuatu yang waduh banjir, udah nggak kayak gitu. Oh, banjir doang, udah kayak gitu. Sekarang kalau banjir di Bali, Om, Seharian kok aja hujan udah. banjir. Kaget loh Tata pulang. Oh, iya. Tata kemarin pulang sempat ke Seminyak, sempat ke Dewi Sri, noleh kanan kiri loh. Kok banjir? Banjir ya. Kok bisa banjir? Gila ya. Sedih ngeliatnya. Tapi Jakarta juga yang notabene kota gede banjir juga. Banjir Om, banjir. Karena belum melek tanah resapan. Banyak banget yang perlu disosialisasiin sebenarnya Om. Hal-hal kecil yang bisa kita bantu dari skala rumah tangga itu banyak banget, yang dampaknya pasti besar banget. Ya. Jadi sebagai seorang putri tugasnya tetap banyak-banyak banget loh sekarang. Hah? Bener kan? Lumayan ya Om, tapi Tata beruntung Tata dapat title pariwisata. Emang itu yang pengen Tata dorong gitu Om. Jadi rasanya tuh Tata kayak sebelumnya emang pengen ngangkat ini, terus dikasih title ini, jadi dikasih kemudahan buat ngangkat ini. Betul. Gitu. Terus Karena sudah ada title-nya. betul, dengan mahkota yang Tata pakai, sash yang Tata pakai, mungkin orang-orang akan lebih ngerasa oh bisa, karena nggak nyalahin juga Om. Sekarang kalau misalnya sekarang Tata datang ke sponsor misalnya, Ya. mau nggak kerjasama gini tanpa ada portfolio sebelumnya. Betul. Seorang kayak nyene. Ah. Nah kalau udah nih, kalau misalnya Tata datang dengan mahkota Putri Indonesia, dengan sash Putri Indonesia, pasti orang juga ngelihat ke belakang waktu di belakang Iya. putri-putri sebelumnya kerjanya nyata, pengaruhnya baik. Sampai sekarang pun putri-putri Indonesia tuh masih melakukan advokasinya. Itu kayak wah banyak banget Om, kayak kajian masih jalanin advokasinya. Terus banyak banget putri-putri alumnus Putri Indonesia itu ngebantu kita banget Om, kayak ngarahin kayak Mbak Tika, Mau Kak mereka? Dinda, mau Om, dengan senang hati mereka mau bantu kayak gitu-gitu kan pasti dilihat kan, oh Putri Indonesia Ya. lebih kredibel, lebih terpercaya Ya. gitu. Mau kerjasama itu yang Tata beruntung Om, punya ini, title-nya pariwisata, harapannya bisa banyak membantu Bali, terutama Sanur dulu, Ya. pasti. Setelah itu Bali, setelah itu Indonesia. Tapi pastinya semuanya Om. Udah Karena ketemu sama pemuka-pemuka Sanur. pemuka-pemuka Sanur udah ketemu waktu preparasi Putri Bali. Oh, sekarang belum? Sekarang belum. Mereka Om. nggak tahu tetap pulang nggak? Iya. Ah, ya karena liburan. Nggak Sorry tahu ya tetap. diganggu liburannya. Gak apa-apa Om, Tata juga pengen datang. Ah, Iya, karena masih liburan. Terus Tata juga ngerasa karena Tata harus pulang ke Jakarta lagi kan. Dan Tata nggak pulang ke Jakarta. harus balik ke Jakarta lagi. Karena rumah untuk 1 tahun ke depan kan di Jakarta. Ah, itu gimana? Dibiayai juga? Untungnya dapat sponsor Permata Hijau, apartemen di Jakarta Sendiri? untuk setahun. Apa bersama teman-teman yang lain? Bersama putri yang lain. Tapi beda tempat? Beda rumah? Beda kamar. Beda kamar. Tapi satu rumah? 1 unit, 3 kamar, 2 putri. Kita dikasih 2 unit. 1 unit, 3 kamar, 2 putri. 2 putri. Keren ya? Fasilitas juga? Fasilitas kalau Digaji? pasti Om. Keren. Pasti karena kalau dibilang ini charity work, iya ini charity work. Kita melakukan ini sungguh-sungguh dari hati. Tapi apa yang kita lakukan kan juga memerlukan biaya. Betul. Emang sekarang kalau misalnya Tata bilang Tata nggak dapat keuntungan dari ini Om, mau nggak mengerahkan 2 bis
3 bis dengan bensin dengan supir tapi Tata nggak kasih apa-apa, kan pasti juga mikir, pasti kayak waduh. Dampaknya apa nih? Iya, walaupun emang pengen sama-sama membantu Bali, tapi kan supir-supir ini perlu digaji. Bis-bis ini perlu dimasukin bensin, perlu isi bensin, perlu isi bahan bakar, kayak gitu. Terus juga kita sebagai putri banyak juga yang perlu kita persiapkan, Om. Kalau misalnya sekarang Tata keluar muka Tata jerawatan misalnya, atau enggak kurang gizi, atau enggak pakaiannya itu aja, apa akan dipandang? Kalau misalnya pakai Tata robek-robek, apa akan dipandang? Kan Tata juga sebagai putri bukan ngilangin Tata dari keperluan dunia ini. Tata juga perlu beli baju, Tata juga perlu beli sepatu. Itu. Jadi kalau misalnya tanya soal gaji, Tata nggak pernah pasti digaji, karena kalau nggak digaji gimana cara kita merawat diri? Kalau misalnya kita emang nggak bisa, kalau kita nggak bisa ngerawat diri, gimana orang-orang expect kita buat ngerawat orang lain? Betul. Nah sekarang pencapaian Tata nggak menjadi seorang putri itu sudah pencapaian puncak nggak menurut Tata dalam hidupmu? Tata masih 20 tahun, Om. Pencapaian sebagai seorang putri itu besar sekali buat Tata. Tata nggak pernah kepikiran wah bisa jadi putri Indonesia, nggak pernah sama sekali. Apalagi Tata dari kecil udah familiar dengan putri Indonesia. Siapa yang suka nonton putri Indonesia? Dambaan semua wanita di Indonesia ya, pasti, kayaknya ya. Pasti. Terus sekarang dapat title-nya, bisa merasakan mahkotanya sendiri. Pencapaiannya sungguh luar biasa untuk Tata. Itu. Tapi karena Tata masih 20 tahun, banyak banget yang pengen Tata lakukan untuk diri Tata sendiri, Om, ke depannya. Tapi nggak cuma itu, juga untuk sekitar, untuk keluarga. Kalau tanya tentang pencapaian puncak mungkin belum, Om. Belum. Tapi ini luar biasa buat Tata. Pencapaian segini udah luar biasa. Kalau misalnya ada yang lebih lagi, kemudian lebih berguna lagi untuk masyarakat, tak ambil kan ya? Pasti. Tata yakin juga yayasan pasti akan support. Iya. Karena emang tujuan utama yayasannya kan untuk memberdayakan wanita. Selain itu juga agar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Nggak mungkin yayasan nanti misalnya Tata ngerasa prospek Tata lebih bagus di bidang ini, di bidang itu, yayasan kayak janganlah, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Pasti yayasan full support. Karena sejauh ini yang Tata lihat seperti itu. Ya, tapi untuk menjadi seorang yang berpengaruh terhadap lingkungan sekitar, nggak harus melulu menjadi seorang putri kan ya, dari segi lain juga bisa kan? Betul, kemarin sempat ditanya sebenarnya Tata 5 tahun 10 tahun ke depan mau jadi apa. Tata bilang Tata masih lihat, karena gerbang yang dibukakan untuk Tata dari Yayasan Putri Indonesia sama PT Mustika Ratu ini kan besar, Om. Tata diperkenalkan sama orang-orang yang Tata nggak pernah mimpi untuk bisa berkenalan, berjabat tangan untuk bertemu gitu. Tata nggak ngomongin serta-merta artis atau public figure. Tata ngomongin tokoh-tokoh politik, Tata ngomongin tokoh-tokoh masyarakat. Sekarang sebenarnya kalau Putri Indonesia kita platformnya dibantu, Om. Kayak kita lebih eksis sosial media, karena itu benar-benar ngebantu kalau dunia sekarang kan untuk promosi apapun itu, advokasi atau apapun. Tapi yang Tata ditanya 5 tahun 10 tahun ke depan mau jadi apa, Tata bilang masih pengen cari tahu. Tapi end game Tata nggak pengen di depan kamera. Tata pengen di belakang kamera. Tata juga pengen buktiin kalau emang mau jadi seorang influential tuh nggak harus serta-merta depan kamera. Bisa jadi kayak Tata yang depan kamera, tapi yang di belakang Tata ada yayasan sebesar itu, ada Mustika Ratu sebesar itu, dan orang-orangnya di belakang kamera tapi mereka begitu influential, mereka yang ngasih support dorongan ke Tata yang bergerak. Itu Tata rasa lebih mulia, karena orang-orang nggak mengenal, mereka nggak perlu ketenarannya, tapi mereka melakukan sepenuh hati buat masyarakat. Itu, Om. Itu keren ya. Keren orang belakang banget. panggung ya. Keren banget. Kalau ngelihat pagelaran Putri Indonesia Bali kan banyak itu yang wah kerennya, dancernya kerennya, putrinya, lightingnya gimana, kameramennya gimana, kreatif direkturnya gimana, soundman-nya gimana, pas penyerahan putri mati alam bublak. Iya. Ya. Udah dong, bla. Tim ya, kita tuh sebuah tim ya. Gitu, nggak harus serta-merta yang jadi public figure, nggak harus serta-merta yang depan kamera. Tapi hal ini tetap lakukan selama jadi putri aja? Apakah sudah habis kontrak misalnya? Ya udahlah, kalau udah bukan tugas saya lagi. Hal ini tuh apa ya, Om? Menjadi influencer untuk lingkungan, berguna untuk orang banyak di Bali khususnya. Kalau Putri Indonesia tuh ada
apa ya, sayingnya, ada slogannya itu setahun menjabat tapi selamanya menginspirasi. Setahun Gitu. menjabat, Selamanya menginspirasi. itu bisa dipakai di pemerintahan juga tuh kayaknya. Harus. 5 Walaupun tahun nggak setahun menjabat 5 ya. tahun menjabat, selamanya menginspirasi. Harus. Karena mereka pas nggak menjabat tidak menginspirasi lagi. Ada kepentingan. Ya? Nggak ya? Nggak boleh ngomong itu ya? Tadi bilang jangan yang sensitif gitu ya. Tapi pemilihan kemarin milih. Nggak boleh dibilang juga. Milih, harus milih. Harus milih. Nggak boleh golput. Milihnya di Jakarta. Milihnya di Bali. Waktu Di itu Bali? lagi di Bali. Oh. Waktu itu masih persiapan. Waktu kan tanggal 14 Februari. Tata ke Jakarta tanggal 19 Februari. Oh. Jadi masih ada waktu Sama buat Bapak? milih. Sama Bapak sama Meme bertiga. Keren. Sama Bapak sama Meme. Dia nggak jadi putri aja udah warisannya banyak banget. Bawa coklat tanah ya. Wah, mana Om? Sanur? Asungkara. Sanur? Asungkara. Sanur di Dangin Pasir tuh. Asungkara. Gimana Om tadi pertanyaannya? Setahun aja ngejalanin apa berhenti gitu? Ya. Ya Ingat enggak ya. lah pasti. Masa tetangga Kalau udah nggak di shoot oleh publik, nggak ada kamera dan lain sebagainya, Tata masih nggak melakukan itu. Karena kan orang-orang tuh melakukannya pas action mulai melakukan. Begitu nggak? Gimana? Tata gimana? Tata rasa kalau misalnya orang yang seperti itu bebannya sendiri ya Om. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang nggak dari hati, misalnya sekarang Tata disuruh kerja sama Meme, jadi kerja depan komputer, kerja kantoran. Kalau Tata nggak ngelakuinnya dari hati, Tata mungkin di hari ketiga udah nggak bisa, nggak mau kerjanya nenge-nenge, kerjanya setengah-setengah. Karena memang Tata dan teman-teman putri yang lain emang dari hati Om, apalagi Tata lahir dan besar di Bali, lahir dan besar di Sanur. Lihat dulu Sanur kayak gimana, terus sekarang Sanur kayak gimana, kan pengen kayak apa ya yang bisa Tata lakuin buat ngebantu. Walaupun misalnya Tata nggak jadi putri, pasti Tata bakal tetap lakuin Om, karena itu kan emang kerjaan dari hati, bukan kerjaan tuntutan pekerjaan kayak gitu. Dan juga udah dibuktiin Om sama putri-putri sebelumnya, nggak ada yang berhenti. Semua masih melanjutkan, semua masih bermanfaat untuk sekitar. Walaupun misalnya mereka nggak menjalankan advokasi yang utama, mereka menjalankan advokasi yang lain. Itu nggak, misalnya Tata sekarang sustainable tourism, mungkin sekarang Tata fokusnya di ini dulu. Tapi setelah itu Tata mau coba ranah lain, misalnya Tata mau bergerak di apa? Di nggak sustainability lagi. Misalnya Tata mau bergerak di tourismnya aja, bisa. Tata mau bergerak di pendidikan, bisa. Itu yang penting kan bermanfaatnya, bukan advokasi apanya. Itu sih Om, kalau tanya setahun atau setahun aja apa bakal terus-terusan, pasti terus-terusan karena emang dari hati. Umur usia seorang putri yang sekarang ini dari kompetisi yang tahun ini nih berapa ya tak paling muda? Paling muda 19 tahun. Ada 19. Nabikah Salsabila Pasaribu. Dia masuk Sumatera Utara, masuk 16 besar. 16 besar. 16 besar. Paling dewasa umur berapa? Paling dewasa, aduh Tata kurang tahu. Ada ini ya? Ada persyaratannya? 26 tahun. Oh, 26 ada. 26 tahun. Jadi start 18 tahun sampai 26 tahun. Banyak Om yang udah, mereka yang udah membuktikan diri mereka sendiri, kayak yang udah ada yang dokter, ada yang politik consultant, ada yang corporate lawyer. Banyak banget yang mereka udah value-nya udah tinggi. Sebelum bahkan jadi putri ini, mereka udah value-nya udah high, setnya udah high gitu. Kayak gitu. Tapi emang apa ya Om, ada kebanggaan sendiri buat megang sash Putri Indonesia, bahkan cuman finalis aja pun Om, rasanya bangga banget. Apalagi bawa nama daerah ya. Apalagi bawa nama daerah, betul-betul lahir dan besar di sini, bisa bawa nama daerah, bangga banget. Kita juga bangga banget kemarin, nonton bareng. Toh, di ngapus sih ngajak jadi tuh. Kedengeran Om sih. Dengeran. Makanya agak gitu. siapa ya? Iya, artinya gini, anak-anak itu voting itu ngaruh nggak ya? Voting ngaruh untuk juara untuk juara favorit. Voting ngaruh untuk berarti kayak itu ya, kayak kompetisi lagu tuh dia boleh ya? Kayak kompetisi lagu ya? Oke. Ada juara favorit. Itu kalau di grand final 16 besar dapat slot 3 favorit. Jadi yang pilihan juri 13 besar, 3-nya lagi pilihan voting, pilihan masyarakat favorit. Kalau di 6 besar
dapat 1 slot favorit. Oke. Gitu. Jadi 5 pilihan juri, 1 favorit. Tapi untuk 4 besar, keempat-empatnya pilihan juri. Begitu sudah final kemarin, capek dong memenuhi undangan-undangan televisi. Televisi udah semua. Televisi belum. Karena Belum? kemarin beberapa udah CNN Indonesia udah. Terus By English ya. Full English ya. enggak Indonesia, CNN Indonesia. Terus karena kemarin kebetulan kan bulan puasa, jadi kita keterbatasan untuk beraktivitas kan. Karena Tata juga ada teman-teman Putri, Kak Sofi sama Tata Jabar. Ya. Jadi juara satu ini namanya Tata juga, Tata Jawa Barat, Tata Bandung. Puasa. Jadi emang kita keterbatasan beraktivitas karena ya bayangin aja Om, dari pagi sampai malam kalau beraktivitas terus nggak makan, nggak minum Ya, kan. benar. Takutnya ngefek bukan masalah kuat-kuatannya, tapi kita kan di-expect buat ngobrol sama orang, mingle, bertukar pendapat. Kalau kurang air kan biasanya gagal fokus. Ntar diajak ngomong apa, jawabnya kemana kan nggak enak. Pasti juga menghindari itu. Putri Indonesia diajarin ilmu komunikasi juga nggak sih? Misalnya kita kan menjadi pendengar, terus gimana feedback ngobrolnya gimana biar asik, yang diajak ngobrol juga merasa senang juga, itu belajar juga? Itu selama ini kita harus pelajarin. Tapi untuk karantina mungkin lebih ke cara menjawab. Cara menjawab. Apalagi kalau misalnya Q&A, beneran Q&A yang interview atau beneran Q&A yang di depan panggung kayak gitu. Karena kan biasanya ada time-nya. Ya. Ada keterbatasan waktunya. Kalau misalnya sekarang kan ini lebih ke ngobrol Om, lebih enak jawabannya, bisa kemana dulu baru jawab, dulu baru jawab. Tapi kalau misalnya Q&A, benar Q&A depan panggung, kita dituntut buat jawab dulu, baru elaborasi. Misalnya kamu sukanya sate apa lawar? Sate. Alasannya baru gitu ya. Karena sate gini, jadi nggak bisa dulu waktu kecil mama sukanya nyuapin sate, nggak bisa kayak gitu. Sate dulu, soalnya takutnya keterbatasan waktu, udah 30 nggak keluar jawabannya sate tuh, nggak keluar. Baru dulu waktu kecil mama tuh sukanya buat ini dari itu udah nggak bisa. Jadi jawaban dulu baru alasan. Itu Tata latihan sama Kak Janu, mentor Tata di Putri Indonesia namanya Januarta Kak Janu. Oke. Berat juga ya. Iya, lumayan ya Om. Tapi lebih ke basic dah juga. Kalau misalnya basicnya memang smart, ya diajarin dikit udah pasti bisa. Tetap smart kali orangnya. Kalau nggak smart juga nggak bakal bisa masuk finalis. Betul. Itu seleksinya lumayan Om. Nggak bakal bisa masuk finalis, nggak bakal bisa jadi finalis Putri Bali. Pasti yang smart. Bedanya Tata yang dulu sama sekarang gimana? Waduh. Pas keluar, coba sandurnya dulu. Disandur. Pas keluar, wah Tata, ketat semua dari Putri kan nih. Sekarang senengnya, mungkin dulu kalau ketemu anak kecil pada nggak mau sama Tata. Kenapa gitu? Nggak tahu. Iya, Tante aja gengseknya. Terus? Kalau sekarang mau foto, mau apa kan seneng. Kalau dulu kan nggak mau. Karena suka anak kecil. Kalau anak kecil yang nggak terlalu kecil suka. Kalau terlalu kecil kan bingung, bisanya nangis aja bingung. Karena stres sendiri. Kalau terlalu kecil belum bisa ngomong. Kalau mau ngapain nangis. Jangan deh. Apa Pusing. harapan Tata sebagai generasi muda nih? Sekarang kan banyak anak-anak muda Bali, seperti yang tak bilang tadi, nggak tahu nih mereka kalau dari apa benuan ini nah. Dia hobinya apa, sekolahnya di mana? Kayak banyak yang nggak nyambung kan? Iya. Kadang sekolah ekonomi tiba-tiba ini lain tadi. Ada yang nerusin cita-cita bapak. Jadi kuliah hanya sebuah simbolik aja. Napang pesu kan yang jumah gitu. Nah kalau dari kacamata seorang Tata sendiri kan udah ngalamin nih semua nih. Gimana? Ngalamin beberapa. Terus? Ngalamin beberapa. Kalau dari Tata mungkin dengan pengalaman yang nggak seberapa, yang Tata bisa kasih saran atau kasih masukan itu, ini mungkin udah semua orang juga ngomongnya ini ya, tapi emang betul-betul manjur gitu. Jangan takut buat ngambil
jangan takut buat nyoba sesuatu yang baru, jangan takut buat ngambil keputusan, tapi juga disertakan oleh akal, harus rasional. Karena kalau seumuran Tata tuh 20, 30, 15, 10 berapa, emang kita di umur-umur yang seharusnya kita gagal. Kalau misalnya gagal, mau pindah yang lain boleh, mau coba lagi boleh. Jangan takut gagal, karena di kegagalan itu kita bisa nyari tahu, kita bisa evaluasi kemarin tuh salahnya di mana ya, kemarin itu kurangnya di apa atau kelebihnya di apa, kita bisa ngurangin atau menambahkan. Itu kalau menurut Tata juga Om. Karena Tata beruntung punya mama dan punya meme dan bapak yang nggak pernah nuntut Tata buat jadi apa-apa. Tata bisa explore mau Tata apa. Tapi memang yang selalu meme tekanin, jadi perempuan tuh harus punya gelar, kata meme. Karena kita ada di masyarakat yang udah bukan rahasia kalau mandang perempuan lebih rendah dari laki-laki. Kita ditaruh stratanya lebih rendah dari laki-laki. Laki-laki yang buat keputusan, perempuan yang ngikutin. Perempuan yang ngurus anak-anak di rumah itu kan maksudnya udah bukan rahasia. Walaupun sekarang udah lebih progresif, orang-orang udah lebih melek gender equality, tapi masih kejadian kan, masih terus ada. Kalau jadi perempuan harus set values tinggi-tingginya. Jangan settle buat hal-hal yang kamu merasa kamu nggak pantas buat dapatkan. Entah itu laki-laki, entah itu pekerjaan, entah itu environment kamu. Kalau kamu ngerasa kamu punya value, kamu tunjukkan value kamu. Dan juga kita hidup, walaupun kita percaya reinkarnasi kita hidup tuh sekali. Jangan melakukan sesuatu yang tidak dari hati. Jangan ambil mata kuliah yang kamu rasa kamu nggak akan maju di situ, kamu nggak akan suka di situ, hati kamu nggak di situ. Karena sebelumnya Tata di UNUD Tata di Universitas Udayana ambil ekonomi. Tapi ternyata Tata rasa hati Tata nggak di situ. Tata akhirnya mundur dari UNUD. Semester 1 masih semester 1. Udah Tata masuk, langsung udah keluar. tahu. Nggak bisa. Sing dini Iya, nggak mau. Tata nggak mau ngabisin 4 tahun Tata mengejar sesuatu yang Tata rasa tidak akan Tata lanjutkan. Dan Tata tidak suka. Tata langsung mundur, enroll di, bukan karena kampusnya ya, tapi karena jurusan yang Tata pilih. Tata enroll di bidang kreatif, Tata enroll di fashion design di IDB. Kayak gitu, tolong jangan melakukan sesuatu yang tidak dari hati. Misalnya cuman ikut-ikutan teman satu geng yang trendingnya lagi apa. Oke. Itu untuk generasi muda itu sih Om. Ya. Emang kita ada di umur yang kita seharusnya gagal, failure. Emang di umur-umur segini, jangan sampai sekarang nggak mau nyoba apa-apa, nanti di umur yang harusnya sudah lebih settle, sudah lebih matang, pengalamannya udah banyak, tapi baru kok kemarin nggak nyoba ya, mau nyoba jangan sampai kayak gitu. Karena itu kalian di umur-umur yang tanggung jawabnya lebih besar, entah itu KPR, entah itu cicilan ini itu, entah itu mungkin nanti udah berkeluarga, anak-anak, nggak bisa ditinggalin buat ngejar sesuatu yang nggak pasti. Itu yang udah pasti tuh itu. Tapi sebagai seorang wanita Bali, lebih berat nggak sih sama wanita-wanita yang lainnya secara ada odalan, harus bisa mau Banten, ngayin Banjar dan lain sebagainya? Kalau Tata mungkin karena masih muda ya, belum ngerasain itu ya? Belum ngerasain itu. Gimana? Kalau lebih berat dari wanita-wanita lain, Tata kurang tahu. Soalnya Tata belum tahu kultur di daerah lain seperti apa kan. Beratnya di bagian mana. Kalau Tata? Kalau Tata ngerasa sendiri, dari Tata ngeliat meme, dari ngeliat uak menjadi jahitan dari pagi sampai malam, besoknya berat pasti berat. Tapi Tata nggak pernah sekalipun dengar meme kayak aduh Ben Mani rainan, nggak pernah sekalipun. Aduh besok hari raya, besok apa tuh nggak pernah. Terus justru Tata yang kayak udahlah Mei beli aja, atau nggak usah yang terlalu mahal kayak gitu, karena sebisanya kan sebisanya aja. Tapi Meme selalu jawab ingin yang terbaik ya. Pasti, walaupun itu bukan buat dipamerin ke orang lain, tapi Meme ngerasa mampunya bisa beli ini. Walaupun emang agak berat sedikit, tapi masih mampu buat beli ini, kenapa enggak? Ini kan disuguhkan buat yang di atas, buat di sekitar kita, buat yang di bawah. Harus ikhlas ya. Yang ngejaga kita, yang nuntun kita, yang nanti ngebukain jalan kita. Kenapa harus perhitungan gitu? Hidup mati kita kan di sini. Itu harus ngerti balance-nya antara
alam, antara dunia, antara yang di atas, yang di bawah, sama diri kita sendiri gitu. Kemanapun kita pergi, sama di Jakarta Tata nggak pernah lupa setiap masuk ruangan selalu salam, setiap keluar ruangan pamitan, walaupun dalam hati ya Om, nggak mau tiba-tiba Swastiastu, kan orang bingung, waduh kenapa? Ya Kan nggak nggak mungkin, iya, dalam hati Om Swastiastu. Tapi ke depan Tata berharap gak jodohnya orang Bali? Kalau jodoh, Kalau seandainya jodoh bukan orang Bali, dah ada gunanya dah omongan yang tadi. apa tuh? Kalau jodohmu bukan orang Bali, secara kan cewek terus ngikut ke cowok kan? Gimana? Tapi kalau Tata, apa ya Om? Kalau Tata percaya ini bukan karena agama Tata, tapi Tata percaya emang perlu ada keseimbangan antara semuanya. Ya. Nggak cuma alam dunia, nggak. Emang semuanya sama keluarga, sama pekerjaan, semua kan harus balance. Karena living is all about balance. Kalau misalnya nanti ternyata jodoh Tata bukan orang Bali, bukan orang Hindu, dan Tata nggak diajarkan keseimbangan ini, Tata juga pasti akan junjung keseimbangannya. Karena Tata bukan percaya dari agama, Tata percaya emang itu fondasi kehidupan untuk keseimbangan gitu. Luar biasa, Dincang no. Hebat ya. Aduh, Antas beda di Putri. Ya keren dia ya. Keren dia. keren nggak Li? Kalau misalnya ada job misalnya nih kan ada musisi-musisi sekarang nih nyari modal dan lain sebagainya, itu harus izin juga ya sama. Pastinya harus izin, karena juga yayasan kan pasti pengen ngelindungin Om, nggak mau kita disangkut pautkan dengan hal-hal yang scandalous, hal-hal yang negatif. Ya, Itu pasti. Jadi izinnya bukan buat ngekang kita, tapi buat melindungi. Betul. Soalnya kadang-kadang kita nggak tahu, misalnya sekarang Tata kerja buat Tata nggak izin, Tata kerja sama Om Jun. Terus nggak taunya Om Jun lagi kerja sama kelompok apa yang negatif buat masyarakat. Terus Kelompok nanti penyu. kelompok lawar penyu misalnya. Iya. Kan nanti masyarakat loh, kok Putri Indonesia malah. Kok ini ya? Iya. Oh iya. Itu pasti yang dipikirin sama Nggak dilepas yayasan. begitu saja ya. Nggak Jadi dilepas apa-apa begitu tetap izin dulu. Kayak tadi itu ya. Pasti harus izin dulu. Ngopling kok ditakonin pertanyaan, tak bilangin. Aku nggak pernah ngelis ke pertanyaan tak bilangin. Iya, karena kalau Tata kan beruntung Om yang sekarang podcastnya sama Om Jun, udah kenal Tata dari kecil, kenal banyak sama keluarga. Kadang-kadang ya namanya juga orang, terus di dunia sebesar ini kan nggak semua punya intensi baik. Harus lebih selektif ya. Iya, takutnya mereka emang sengaja mengundang untuk menjatuhkan, untuk kasih pertanyaan-pertanyaan jebakan kayak gitu. Dari tadi nggak ada kan yang menyebabkan? Banyak sih Om. Mana? Nggak ada lah, nggak ada. Enggak. Terus itu biolanya gimana biola? Biolanya sebenarnya udah lama nggak di pick up. Biolanya itu Masih ingat tapi main biola? Masih ingat, karena kemarin Jago biola, lu lupa suruh bawa biola. Harusnya main Madu. Kemarin main apa ya di Sentul Festival? Dua lagu ya kayaknya Tata ya? Iya, Tata udah lupa. Lupa ya? Biolanya masih? Masih, Tata punya biola dari kecil, dari berapa itu namanya ya? 1/8 ya? 1/4 sampai 4/4. Terakhir tak tanya Bapak ya. Beli. Dah dia gini. Jun, dukung atau dia? Masuk Putri? Hah? Nyen beli. Ita tak tuh di Putri nih. Masa tak tuh nyumunin akhirnya sekanin membalik deh. Lebih serius nontonnya. Terus main biola nih kan beli. Nah, tuh main bisa orang jebak biola nih. Langsung pun membungkus gitu dia. Nah beli pas tak santai mana ajak ngejam main biola. Aduh, iya kemarin untuk pemilihan Putri Indonesia Bali kan ada disuruh malam main? bakat. Tata main biola. Serius? Serius main biola. Videonya ada? Videonya nggak ada Om. Soalnya nggak ada yang nonton. Nah di YouTube kan biasanya ada nggak? Ada, tapi waktu itu kan bukan grand final, jadi bukannya di streaming. Oke. Apa aku klik aja ya Tata main biola gitu, ada nggak Putri? Mungkin mungkin ada. Tata juga kurang coba tahu. Ntar cari. Coba ntar dicari. Apa ntar yang keluar video Tata waktu kecil lagi ngengok. Gimana pendapat Tata atau apa yang Tata mau bilang sama Meme Bapak udah sejauh ini nih? Waduh. What do you want to say? Nih Meme Bapak yang cuek tapi sebetulnya peduli banget secara konen interview pas harus belekutus cak telepon nulis semangan ade engken nyemput telepon sing angkat tekan ibu gedap gati nih care banget bapaknya soalnya gimana mau bilang apa sama Meme Bapak? Bilang Meme sama untuk Meme sama Bapak mungkin yang pertama minta maaf karena nggak luput pasti dari kesalahan dari kecil mungkin banyak yang
nggak disengaja juga banyak yang disengaja pasti perbedaan pendapat. Wah pasti banyak sekali Om, air mata, sakit hati yang dicurahkan buat Tata tuh pasti banyak sekali. Tapi juga terima kasih karena udah menjadi role model yang begitu firm, yang tahu apa yang diinginkan, tahu, yakin Om, yakin dalam mendidik anak. Kalau misalnya dulu Meme sama Bapak nyerah mungkin sama Tata udah lebang gen, ngapain aja terserah deh, nggak usah dipeduliin atau nggak usah dimarah-marahin, mau nggak pulang, mau gimana ya terserah gitu. Mungkin misalnya mungkin Tata nggak di sini, Tata nggak punya kualitas ini sebagai manusia, sebagai perempuan, Tata nggak punya kualitas ini. Dan I know that I didn't make it easy for you guys karena anak-anak Bapak keras kepala semua ya Om. Anak-anak Bapak semua ngerasa saya pengennya ini, saya lakuin ini gitu. Dan kadang-kadang nggak selalu mendengarkan nasihat orang tua, saran orang tua. Nggak, kadang-kadang seringnya kayak gitu. Seringnya kayak gitu. Jadi Tata tahu pasti sulit sekali, harus berdebat tiap hari. Tapi terima kasih karena tidak menyerah. Terima kasih karena sudah mendidik kami dengan sebegitu baiknya. Walaupun kita juga bukan keluarga yang gampang ngomong I love you kayak gitu-gitu. Pasti apa di sini, kalau di sini normal ya Om, kalau apalagi hubungan anak perempuan sama bapak kayak gitu, karena laki-laki kan strong. Bapak pernah bilang I love you tak Mam, Bapak sayang aja Tata. Pernah bilang gitu gak? Mungkin kalau habis berantem ya. Bilang. Ngomong? Enggak ngomong, chat. Apa chatnya bejap itu ketole chat ada keledeng bejap deh. Apa misalnya jangan gitu. Bapak bisa seromantis itu? Bisa. Tapi enggak baper, Ramon sayang ke adik gitu. Oh gitu. Orang tua sayang sama adik gitu chatnya. Itu sih Om, pasti terima kasih sebesar-besarnya, juga permohonan maaf dan semoga di posisi Tata sekarang Tata bisa ngasih yang jauh lebih baik ke depannya buat keluarga, buat orang tua. Semoga juga bisa bayar balik budi. Nggak ada nangis. Bayar balik budi orang tua Tata. Ya. Secara mereka adalah orang tua terbaik yang Tata punya ya. Pasti. Tanpa mereka kan Tata nggak bisa berada di titik sekarang, pegang mahkota dan lain sebagainya. Tanpa mereka Tata nggak lahir. Ya, kerjasama yang baik antara Bapak dan Meme lahirnya Tata. Tata thank you ya, makasih banyak ya. Kok udah selesai? Udah sejam lebih. Nggak kerasa kalau ngobrol. Bisa tambah lagi sejam? Boleh. Season kedua nanti di pantai. Part asik. Sambil makan apa? Lumpia sanur. Ini udah mulai rame. Oh ya, oke. Udah mulai kerodit karena kita berada di Aris Mikro, tempat playgroundnya anak-anak. Iya, asik banget ini. Kayaknya next Tata harus jadi itu loh, dari ibu jadi ibu guru, kayak guru TK tuh ngajarin. 1, 2. Gerimutan duluan ya, karena kayak putri pariwisata kayak tadi itu kalau di Jepang emang dari seumur ini diajarin. Iya betul. Ya. Nggak sedikit juga yang preparasinya dari kecil Om, buat jadi putri Indonesia. Anak-anak Jepang kalau nyebrang, begitu mereka nyebrang, mobil-mobilnya stop, begitu mereka udah nyebrang, mereka ngormat tuh. Iya. Itu kan luar biasa. Memang harus pembelajaran dari kecil. Betul. Kalau bisa karena biasa. Betul, widih. Kalau belajar udah dewasa itu susah. Iya, susah masuknya. Sama kayak belajar bahasa kan paling bagus dari dini, dari kecil. Iya. Kalau Tata sekarang disuruh belajar bahasa Jepang, waduh. Bisa. Nggak mumpuni kayaknya. Tapi Tata sekarang bisa bahasa Inggris bahasa saja. Inggris. Yang luar apa? Inggris. Bahasa Indonesia. Bahasa Bali. Yang lain nggak? Enggak, Jerman, Prancis enggak ada. Inggris aja basic. Inggris aja. Mungkin beberapa cuman tahu bahasa gimana sih, kayak bahasa Inggris ngerti thank you gitu aja. Kayak gitu-gitu aja. Tapi bahasa Bali udah luar kepala ya. Bahasa Bali Sukara luar kepala. Sukara luar kepala. Luar biasa. Ya bangga lah. Tata udah keren, terus bawa nama baik Bali. Karena kan secara luas nih, secara internasional Bali itu bisa dilihat melalui Tata. Oh, putrinya seperti ini, dia putri Bali. Orang akan mikir nih, nak loh Bali dia cara iyanya gitu, kan gitu ya. Kan gitu kebanggaan kita. Sebagai musisi juga, oh musisi Bali kelihatan ini gini unyang nih. Jadi aku harus bawa nama baik. Oh, musisi Bali itu gini loh. Bali itu apa yang sedang viral tuh diomongin. Iya, jadi di blast ke banyak orang. Jadi orang akan
pemikiran begitu kan? Itu sih juga buat anak muda lebih selektif akan apa yang mau disuarakan lagi. Jangan mentang-mentang misalnya kalian ngefans sama Om Jun, tapi Om Jun lagi promosiin Lawar Penyu, tolong jangan diikutin juga promosi Lawar Penyu. Kayak gitu lebih selektif, lebih kritis. Kenapa sih contohnya Lawar Penyu? Kan bisa hiu harimau kayak gitu. Karena itu ya. Penyu lagi ini ya di Bali ya. Penyu, tetap kadang-kadang di jalan masih lihat lawar penyu. Masih ada. Hah, kok terang-terangan ya? Gitu ya. Itu sih, itu lebih selektif, lebih kritis, tahu walaupun kadang-kadang masih di abu-abu, apalagi sosial media banyak berita yang hoax, banyak source yang enggak valid. Itu kalau misalnya baca berita lihat dari mana itu, walaupun misalnya judulnya Metro, tapi Metro emang centang biru, verified Metro TV atau Metro apa. Please lebih selektif, lebih kritis, jangan sampai menyuarakan hal yang salah, hal yang merugikan diri sendiri, juga hal merugikan masyarakat sekitar, apalagi Bali, apalagi Indonesia. Itu. Oke. Thank you ya, Tak ya. Udah sejam. Terus abis ini Tata ada, kita makan abis ini yuk. Makan yuk. Ntar aku dimarah sama bapakmu. Jak makan Adi. Tata udah makan Om. Lagi makan. Waduh. Oke. Pindang. Wow. Jukut Jepang, apa Pindul? Menunya di sini ya Dewa ya. Banyak menunya kan. Harus makan dong. Kalau nggak, lus apa? Lus chicken soup. Apa isinya? Ada lagi satu apa? Salmon apa? Baby salmon with tomato sauce. Itu apa? Biar Inggrisnya dia good, menerjemahkan dia masih bingung. Apa tuh? Tata, thank you ya. Terima kasih banyak. Pokoknya doa terbaik buat Tata. Sehat terus, sukses terus, menginspirasi terus, khususnya untuk anak-anak muda Bali dan menjadi duta Bali dimanapun Tata berada. Makasih Om Jun, terima kasih Aris Mikro. Terima kasih Aris Mikro ntar kita udah keliling menyediakan tempat, nanti kita keliling. Tapi Tapi juga tetap mau bilang thank you buat Yayasan Putri Indonesia pasti, Mustika Ratu. Oh ya, thank you ya Yayasan Putri Indonesia. Karena nggak mungkin Tata bisa diinterview Om Jun kalau Tata nggak jadi Putri Indonesia, nggak dikasih kesempatan sebesar ini. Pasti juga untuk sponsor-sponsor yang ada di belakang Tata. Makasih juga buat timnya Om Jun yang ada di belakang. Makasih banyak ya Om. Thank you. Om Jun yang makasih. Udah tadi mau dijemput dia nggak mau. Memang mandiri anak ini. Mandiri dianterin Meme. Nanti udah mau diantar pulang gak dikasih juga. Gak tiangkan. Mungkin aku kurang dipercaya guys. Kan pusing disandur panaan nih kan. Lagi atau boleh sing bawa aja mama. Oke, thank you ya. Terima kasih banyak. Teman-teman, demikian ngopling kita bersama Tata Putri Indonesia, Putri Pariwisata Indonesia. Dan kebetulan juga original dari Bali. Jegeng, cantik sekali. Luar biasa. Semoga suatu saat bisa jadi masuk di frame saya jadi model. Izin dulu sama ininya. Sama siapa? Sama yayasan. Sama yayasannya. Yayasan Putri Indonesia. Yayasan Putri Indonesia. Thank you ya semuanya. Saya mau bilang banyak orang baik di dunia ini. Apabila Anda tidak menemukannya, jadilah salah satunya. Terima kasih. Ngobrol keliling. Ngobrol keliling. Thank you. Thank you ya. Makasih Om. Sukses banyak.